Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada biyadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang kita terima pada hari ini dengan baik, selamat, tanpa halangan suatu apapun. Mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu dengan harapan mudah-mudahan membawa berkah bagi kehidupan kita. Apa yang ingin kami sampaikan? Tak lain adalah dengan judul jadilah salah satu dari 5 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminan masuk surga itu sesuatu yang luar biasa bagi manusia, karena semua menginginkan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Lalu seperti apa orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 orang kujamin masuk surga, yaitu 1, wanita sholihah yang taat pada suaminya. Yang kedua, anak solih yang taat pada kedua orang tuanya. Yang ketiga, orang yang meninggal di tengah perjalanan menuju Makkah. Yang keempat, orang yang baik budi pekertinya atau berakhlakul karimah. Dan yang kelima adalah orang yang menjadi muadzin karena Allah, berlandaskan iman dan harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 golongan yang jelas dijamin sudah akan masuk surga. Dan semoga kita termasuk salah satu dari 5 orang itu. Nah, kemudian wanita yang sholihah itu yang bagaimana? Wanita yang sholihah adalah wanita yang taat kepada suaminya dalam hal kebaikan. Misalnya, seorang suami mengajak kepada istrinya untuk berbuat kebaikan dalam hal melanjutkan keturunan, yaitu dengan koitus. Ini harus bersedia loh. Bahkan di situ disampaikan, walaupun ketika di atas kendaraan, harus mau ketika suami menginginkannya. Sudahkah sahabat Al-Fatih bisa berlaku demikian? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau keluar rumah harus izin suaminya. Dan perlu diketahui bahwa pertanyaan di akhirat besok yang pertama bagi wanita adalah tentang sholat 5 waktu, dan yang kedua ditanyakan berikutnya adalah ketika dengan suaminya akan ketaatannya. Taat itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan suaminya. Nah, itu jelas akan masuk surga. Ya, kemudian yang kedua,
yaitu anak solih yang taat pada kedua orang tuanya. Anak yang solih itu bagaimana? Anak yang solih itu anak yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada gurunya, sopan kepada yang lebih tua. Ya, ini cinta fakir miskin itu bagian dari yang namanya anak yang solih. Masih banyak lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal di tengah perjalanan dalam menuju Makkah, misalnya sedang dalam proses umroh atau proses dalam rangka haji, meninggal di tengah jalan, itu jelas masuk surga. Dan yang keempat, baik budi pekertinya. Yang bagaimana itu? Yang baik budi pekertinya, yang baik budi pekertinya itu adalah terhadap orang tua, baik. Takzim dengan guru, hormat dengan guru, baik. Baik dengan tetangga, cinta kepada Allah, Rasulullah, amanah, sabar, pemaaf, punya rasa malu, dan ikhlas, serta masih banyak yang lain. Itu ciri-ciri orang yang berakhlakul karimah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah menjadi muadzin. Untuk menjadi muadzin atau orang yang memanggil untuk sholat, azan itu, maka landasilah dengan iman dan ridho dari Allah yang diinginkan. Itulah 5 manusia mulia yang akan dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Maka ketika Rasulullah begitu, kita harus yakin dan percaya agar iman kita menjadi sempurna. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Kalau ada kesalahan, itu semua datang dari kami, karena kami merasa orang yang fakir ilmu akan ilmunya masih tempatnya salah dan lupa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.